Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Kenalkan, sebelumnya nama saya Fauzia. Saya Muhammad Ibrahim. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait iklim komunikasi organisasi. Itu ada 3 poin penting pembahasan aspek utama kita. Yang pertama itu ada faktor pembentukan iklim komunikasi organisasi. Kemudian yang kedua itu ada peran dari iklim komunikasi organisasi itu sendiri, dan terakhir itu ada teori yang relevan dengan komunikasi organisasi. Baik, di sini saya akan memasuki terkait tentang faktor pembentukan iklim komunikasi organisasi. Yang pertama itu saya sedikit menjelaskan terkait tentang faktor eksternalnya. Faktor eksternalnya sendiri itu faktor dari luar organisasi yang mempengaruhi suasana, pola, dan komunikasi dalam komunikasi organisasi itu tersendiri, teman-teman. Dan kemudian ada pun dari poin-poin dalam faktor eksternal tersebut. Yang pertama itu adalah faktor dari politik, hukum, kebudayaan, sumber alam, teknologi, dan terakhir itu ada sosiologis. Yang pertama itu ada dari politik, teman-teman. Segala bentuk aspek dari pemerintahan bisa dikatakan dalam faktor eksternal, seperti partai-partai politik, teman-teman, seperti itu. Dan kedua itu ada dari hukum. Hukum ini bersifat harus dipatuhi oleh teman-teman dari individu maupun kelompok. Karena sistem hukum ini baik yang tertinggi maupun terendah itu harus bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Dan ketiga itu ada dari sumber alam. Sumber alam ini kita harus bisa mencakup dalam tanah, air, dan udara, teman-teman. Dan terakhir, dan keempat itu ada teknologi. Teknologi ini mencakup dalam teknologi yang relevan dengan kemajuan di era modern saat ini. Kemudian ada sosiologis, yang dimana sosiologis ini teman-teman harus bisa memahami pengelompokan teman-teman tentang masyarakat dari teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya ada faktor internal, yaitu berasal dari dalam organisasi yang secara langsung melibatkan sistem iklim organisasi tersebut. Salah satu contohnya itu adanya perubahan sistem sosial dan juga perubahan dari kebijakan pemerintahan tersebut. Oke, baik. Dilanjut ke aspek poin pembahasan yang kedua, yaitu peran iklim dalam komunikasi organisasi. Saya akan menjelaskan terkait tentang efektivitas komunikasi internal. Efektivitas komunikasi internal sendiri itu meningkatkan bagaimana aliran informasi yang jelas serta akurat dalam sebuah tingkatan organisasi. Misalnya teman-teman ini mempunyai atasan, dan teman-teman ini selaku dari karyawan ya. Mereka atasan ini harus bisa memahami bawahannya, karena harus mengasih job desk yang relevan, dan bawahan ini harus bisa memahami job desk tersebut dari atasannya, teman-teman, seperti itu. Kemudian yang kedua itu adanya hubungan antar anggota. Hubungan antar anggota di sini itu memperkuat sistematis, profesional, serta personal dari hubungan teman-teman sendiri di dalam organisasi itu sendiri. Selanjutnya ada partisipasi dan inovatif. Di sini partisipasi juga bisa mendorong adanya kreativitas di dalam organisasi tersebut dan mengurangi adanya kesalahpahaman di dalam organisasi tersebut. Yang kedua itu ada pengurangan konflik. Jadinya pengurangan konflik, dengan adanya pengurangan konflik itu bisa mengurangi adanya kesalahpahaman di dalam organisasi tersebut, dan serta bisa memudahkan menyelesaikan masalah di dalam masalah yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Oke, terima kasih untuk penjelasan peran komunikasi organisasi. Lanjut, kita langsung pada poin pembahasan yang terakhir, yaitu teori yang relevan dengan komunikasi organisasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang teori struktural klasik, teman-teman. Nah, teori struktural klasik di dalam organisasi itu sendiri itu organisasi di sini hanya sebagai sistem alat ya, teman-teman, atau bisa dikatakan mesin oleh atasan mereka. Karena dalam lingkup struktural klasik ini ya, teman-teman, mereka bisa dikatakan kalau misalnya bawah ini harus bilang A, kita harus bilang lakukan A. Karena mau tidak mau kita harus mengikuti keinginan para atasan kita, teman-teman, demi mempersingkat efisiensi kerja yang maksimal, teman-teman, seperti itu. Dan untuk teori klasik itu kita bisa memahami dampak secara psikologis dan sosial dari teman-teman sendiri. Karena bagaimanapun juga para organisasi itu sendiri, khususnya atasan dan bawahan ini di sini ini harus bisa saling memahami satu sama lain. Karena bagaimanapun juga mereka harus bekerja sama demi tercapainya organisasi yang lebih baik, seperti itu, teman-teman. Baik, selanjutnya ada teori fusi, yaitu adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara individu dan organisasi tersebut. Jadi simpelnya teori fusi ini memberikan informasi atau mendapat feedback yang diantara organisasi dan individu tersebut. Selanjutnya ada teori sistem sosial. Teori sistem sosial adalah teori yang sebagaimana mencapai kesuksesan atau menyelesaikan dan memberi timbal balik yang bisa dibilang untuk mencapai organisasi itu sebagai yang kompleks dan
dapat memudahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam organisasi tersebut. Baik, segitu saja teman-teman pembahasan terkait tentang iklim komunikasi dari faktor-faktor iklim komunikasi organisasi, kemudian adanya peran iklim komunikasi organisasi, dan terakhir itu ada teori yang relevan dengan komunikasi organisasi itu sendiri. Baik, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, mohon maaf kan. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.